Selamat malam para sahabat. Bagaimana kabarmu? Semoga harimu menyenangkan. Perkenalkan, namaku Bayu. Aku baru pindah ke kota ini. Saat ini aku kos. Tempatnya tidak terlalu jauh dari tempatku kerja. Aku kos di rumah Pak Hendy. Istri Pak Hendy namanya Ibu Ani. Ibu Ani punya adik Dewi namanya Dewi, seorang janda muda usianya 25 tahun. Dewi orangnya cantik jelita, kulitnya putih, bodinya aduai. Banyak cowok yang naksir padanya. Dewi membantu pekerjaan Ibu Ani. Bu Ani tidak punya anak. Sudah lama menikah dengan suaminya. Sudah 7 tahun lamanya. Usia Pak Hendy 66 tahun, memang agak tua. Pak Agus bekerja di perusahaan perkebunan. Kerjanya di luar pulau. 2 bulan sekali Pak Hendy pulang, paling lama 1 minggu. Dia di rumah, setelah itu pergi lagi. Maka adiknya menemani Ibu Ani. Dewi sudah setahun tinggal di sini. Setelah cerai sama suaminya, Dewi pernah cerita kepadaku suaminya kasar, suka main tangan. Dewi tidak tahan, dia minta cerai. Setelah cerai, Dewi ikut kakaknya di sini. Dia juga jarang bermesraan dengan dirinya. Suaminya suka mabuk-mabukan dan main judi. Dengar-dengar, dia sudah menikah lagi dengan cewek yang kerja di tempat hiburan malam, karena suaminya suka menghambur-hamburkan uang di tempat hiburan malam. Uangnya bukan untuk istrinya. Kasihan Dewi. Hari ini aku berangkat kerja. Wani ada kegiatan dengan kawan-kawannya. Ada arisan katanya, mungkin malam baru pulang. Karena tempatnya di luar kota. Pak Hendy masih di rumah. Kulihat Dewi masih menjemur pakaian di belakang rumah. Kulihat dari kaca jendelaku, cantik sekali wanita itu, kulitnya putih, tinggi semampai, rambutnya panjang terurai. Aduh, cantik sekali dia. Sebetulnya aku naksir berat padanya. Angin menyapu rambut terurainya. Duh, cantiknya. Baju Dewi pagi ini long dress tipis. Bila tersinari matahari, terlihat lekuk bodinya yang aduai. Aku senang melihatnya. Namun aku hanya bisa memandangnya. Dia hanya jadi fantasiku bila aku melihatnya. Aku pun berangkat kerja. Namun wajah wanita cantik itu selalu terbayang di pikiranku, sepertinya aku jatuh cinta. Tiba-tiba di tengah jalan aku baru ingat, HP-ku tertinggal. Cepat-cepat motorku kembali ke kosanku. Kusandarkan motorku di halaman belakang. Alangkah terkejutnya aku, ternyata Pak kosku asik bercumbu dengan Dewi di sofa warna merah di ruang tengah. Pintu tidak dikunci, aku masuk saja. Mereka tidak tahu aku sudah dalam rumah itu. Kuintip dari ujung kamarku. Jujur, sebagai lelaki normal hasratku memuncak. Aku ngak tahan melihat pemandangan itu. Kulit putih itu terlihat kudu, aku ngak tahan. Aku mengendap-endap masuk ke kamarku. Sepatuku kulepas agar tidak ada bunyi yang terdengar. Aku menyaksikan adegan itu dari jendela kaca di kamarku. Jantungku berdebar, nafasku susah diatur ritmenya. Bapak kosku sedang memompa. Jeritan kecil dan pelan itu terdengar dalam kamarku. Aku semakin ngak tahan. Aku sampai finish melihatnya. Aku jadi berangkat kerja. Aku tertidur di pembaringanku. Fantasiku kembali liar, membayangkan wanita muda yang cantik itu. Duh, seandainya itu aku. Tanpa sadar celana pendekku menjadi korban. Ada gerimis datang, ujung celanaku basah. Olahraga bapak kos dan adik iparnya selesai. Pak Hendy pergi ke kamar mandi. Dewi masuk ke kamarnya. Tak lama Pak Hendy sudah memakai pakaian rapi. Dia menghampiri Dewi dan Dewi keluar kamarnya. Kulihat Pak Hendy memberikan amplop agak tebal kepada Dewi. Tak lupa mengecup keningnya. Mereka pun berpisah. Pak Hendy pergi berangkat kerja. Dewi sedang menyapu ruang tengah dan aku keluar dari kamarku. Dewi terkejut sekali melihat aku di rumah ini. "Lo tadi kan sudah berangkat kerja, Mas," katanya terbata-bata. Kulihat muka Dewi memerah dan bicaranya agak grogi. Dia takut kegiatannya dengan abang iparnya aku ketahui. "Mas dari tadi di sini?" tanya Dewi agak takut-takut. "Iya, aku tadi berangkat ke kantor. Sampai tengah jalan HP-ku ketinggalan. Aku lewat pintu belakang. Kebetulan tidak dikunci." Aku melihatnya sampai akhir adegan itu. Aku melihat dari balik jendela ribenku, kataku. Dewi pun semakin panik. "Jangan dikasih tahu kakakku, Mas. Habis aku nanti," kata Dewi. "Aku nggak akan menyampaikan ke kakakmu.
tapi aku minta sesuatu padamu. Minta apa Mas, kata Dewi. Aku bagi nanti duit dari abang iparku, aku tidak butuh duit, kataku. Kalau begitu minta, apa Mas, kata Dewi. Aku minta seperti abang iparmu, kataku. Aku tidak meminta duit, tapi aku mau seperti abang iparmu. Itu pun, kalau kamu mau, kataku. Dewi pun terkejut. Apa betul Mas mau sama aku? Aku kan janda Mas. Mas juga tahu aku digituin sama abang iparku. Aku memang sudah lama gak ada yang ngituin aku Mas. Aku terkadang kepingin gituan. Waktu itu suasana sepi. Kakakku lagi bisnis ke keluar kota. Aku lupa abangku masih di rumah. Maklum dia jarang pulang. Waktu itu aku lagi pengen Mas. Hanya jemariku yang bisa menolongku begituan. Masuk ke guaku. Fantasiku melayan. Aku bermain di pembaringanku tanpa sadar pintu kamarku tidak kukunci. Aku lupa. Tiba-tiba abangku masuk ke kamarku mau meminjam pemotong kuku. Dia terkejut melihatku melakukan itu. Dia tahu aku lagi pingin gituan. Abang iparku langsung menindihku. Akhirnya kami sama-sama ketagihan. Bila kakak tidak di rumah kami sama-sama berkebun. Abang iparku langsung mencangkul kadangku dan mengairinya. Ladangku lama tidak dipakai, jadi diairinya. Terkadang kakakku tidur, abangku mengendap-endap ke kamarku. Dia minta jatah, katanya istrinya kecapean, tidak mau melayani. Akhirnya, aku yang jadi sasarannya. Kalau Mas mau denganku, aku senang Mas. Aku mau pisang. Abang iparku sudah loyo, jarang berhasil memompanya. Dia sudah tua, tenaganya sudah loyo bila diajak berkuda. Sebetulnya aku pingin sama Mas, tapi aku takut Masnya mau. Mas masih muda, pasti imbang sama aku. Tidak seperti abang iparku, Mas bisa memuaskan aku. Aku mau sekali Mas, ayo Mas ke kamarmu. Ternyata janda cantik ini pingin juga gituan sama aku. Sungguh aku tak menyangka, selama ini dia kuanggap hanya fantasiku untuk memuaskan hasratku. Tanpa menunggu waktu lama, ajakan janda cantik itu kupenuhi. Jemarinya merangkul pinggangku mengajak terbang melayang di angkasa mengayuh asmara. Terbang bersamanya tanpa ada hambatan. Ibu kos dan bapak kos jarang ada di sini tinggal. Kami berdua memadu asmara. Desahan dan jeritan rintihan suara manja Dewi terlontar bebas seperti udara dalam hembusan nafas. Kami menikmatinya. Kenikmatan ini entah sampai kapan, kami berdua tidak tahu. Pemirsa, itulah kisah asmaraku dengan janda cantik jelita, adik ibu kosku. Terima kasih sudah menyaksikan kisahku. Salam dariku, cerpen romantis.